Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad. Pada hadirin rahimakumullah, meneruskan yang kemarin. Ini babnya kalau seandainya dibahas akan bahasa ringan banget. Bahasa ringan banget. Tapi inilah sosok Rasulullah yang selalu memberikan contoh di dalam perbuatan apapun yang kita anggap sepele itu bisa menjadi ibadah. Yang kita anggap sepele itu bisa menjadi ibadah. Babu mayakul idza lubsataubihi. Bab yang menerangkan tentang ucapan atau doa ketika memakai baju. Jadi memakai baju itu rupanya ada nilai ibadahnya. Pakai baju itu ada nilai ibadahnya. Kalau kita kan pakai ajalah gitu, lari. Jadi pakai baju itu ada nilai ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu ayyakula bismillah. Wa kadzalika tustahabbu tasmiyatu fi jamil amal. Disunahkan ketika memakai baju ini paling minimal ya, paling ringan, paling gampang membaca bismillah. Kita memakai baju bismillah. Artinya kita memakai baju satu menutupi aurat udah fadilah atau faedah atau pahala tersendiri. Ucapan bismillahnya itu juga udah fadilah sendiri. Makanya seringan mungkin itu ada itu ada nilai ibadahnya. Dua ibadah jelas. Satu ibadahnya ibadah menutupi aurat, yang kedua ibadahnya ibadah mengucapkan kalimat thayyibah. Seperti yang disunahkan dalam hal apapun. Makanya kalau mengucapkan hal apapun itu sunnah membaca bismillah. Memakai apapun sunnah membaca bismillah. Dalam hal apapun sunnah membaca bismillah. Itu ada nilai yang tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sinai an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wasmuhu Sa'id bin Malik bin Sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena idza lubsu tauban sammahu bismi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai baju maka mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah. Komison, entah itu memakai baju gamis, baju yang terus itu baju gamis yang dipakai jola-jola itu gamis. Itu Rasulullah memakai baju seperti itu. Au ridaan atau selendang ini. Selendang apa namanya? Selendang. Beda lagi. Serta beda lagi. Au amamatan atau sorban. Lah sorban itu yang di kepala ini. Imamah itu yang dipakai di kepala. Nah, sorban itu apa selendang itu. Tapi kita makanya sorban. Ada yang bilangnya macam-macam, tidak masalah itu. Jadi Rasulullah ketika memakai itu semua membaca doa Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Itu doanya. Nah, pakai baju gamis, pakai selendang, pakai sorban itu membaca doa itu. Tapi kan di sini sudah dikatakan membaca bismillah. Itu yang paling mudah. Jadi ada doa itu tadi. Allahumma inni as'aluka min khairihi. Ya Allah, saya meminta kepadamu dari kebaikan sorban tersebut wa khairu ma huwa lahu, atau kebaikan pemakaian sorban tersebut. A'udzubika, dan minta pertolongan min syarrihi, dari keburukan memakai itu, dari keburukan sorban, wa syarri ma huwa lahu, dan keburukan memakai sorban tersebut. Jadi minta diberi kebaikan-kebaikan di dalam memakai sorban atau baju tersebut. Wa rawaina fihi an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labisa tauban, barang siapa memakai baju jadidan yang baru, ini baju masih baru belum pernah dipakai, baru beli, fagol disuruh berdoa mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Coba. Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Ini hadisnya dari siapa? Dari Muadz bin Anas. Kok iso ya? Ketika memakai baju mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi kasani, yang telah memberikanku pakaian, hadza wa razaqani, telah memberikan pakaian baju ini, ya kan? Wa razaqani, dan memberikanku rezeki ini, baju ini, min ghairi haulin, tanpa aku kesusahan, wala kuatin, dan dengan tanpa mengeluarkan tenaga, ibaratnya kan seperti itu. Maka ketika kita membaca itu
ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Kejar nilai ibadahnya sampai hanya memakai baju sampai diampuni dosanya. Makanya bisa kalau beli baju baca doa itu, ucapan doa itu, wis diampuni dosanya wis. Beli baju baru. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza lubisa tauban jadidan. Ini terus bab yang menerangkan tentang ucapan ketika memakai baju baru. Au naklan atau selop, wasyabih atau selainnya. Entah memakai baju baru atau memakai sendal baru atau memakai kopiah baru, intinya nggak wasyabih ya, berarti yang apa itu. Yustahabu ayyakula inda libasi ma qaddamnahu fil babi qabla. Seperti tadi di awal, jadi sunnah membaca bismillah. Waraina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda tauban, ketika memakai baju baru sama bismihi amamatan, entah baju baru, entah sejenisnya, au komison, entah imamah, entah baju gomis, warita, entah itu selendang, tsumma yaqul, maka ucapkanlah, bacalah Allahumma lakal hamdu, ya Allah pujian bagimu, anta kasautanihi, engkau yang memberikanku ini semua, as'aluka khairuhu wa khairi ma suni'alahu, ini sama seperti di atas tadi, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Haditsun sahih, ini hadisnya sahih itu. Wa rawaina Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath As-Sajastani. Dari negara Sajastani mana, daerah mana itu? Sajastani ini, terus gue daerah sono ya sono. Wa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Suratatul Mudi. Wa Abu Abdurrahman, ini hadisnya apa sanadnya jelas. Ahmad bin Syuaib An-Nasai fi sunanihi, di dalam kita sunahnya. Qala At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun. Hadis yang awal tadi yang membaca doa Allahumma lakal hamdu anta kasolanihi ila akhir itu hadisnya hasan. Kalau di atas tadi dikatakan sahih, ini mengatakan hasan. Itu hadis hasan, sahih itu semua di dalam kaliber yang tinggi. Artinya hadis yang tidak bisa dilakukan lagi. Waraina fi kitab Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man labisa tauban, barang siapa memakai baju jadidan yang baru, faqul alhamdulillahilladzi kasani ma awariya bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati, disuruh membaca itu. Tsumma amati ila, terus setelah membaca doa itu terus disuruh mengambil baju yang baru tersebut. Alladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hafidhallah fihi wa fi kana fillahi azza wa jalla wa fi sabilillahi hayyan wa maitan. Setelah kita memakai baju jadidan yang baru, faqul alhamdulillahilladzi kasani ma awariya bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati, disuruh membaca itu. Tsumma amati ila, terus setelah membaca doa itu terus disuruh mengambil baju yang baru tersebut. Alladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hafidhallah fihi wa fi kana fillahi azza wa jalla wa fi sabilillahi hayyan wa maitan. Setelah kita mengambil baju baru terus membaca doa tersebut, ini terus ada sunnah lagi, baju yang sudah terpakai yang masih layak pakai itu disuruh mensedekahkan. Baju kita yang masih ada, yang masih layak pakai, yang masih pantas diberikan kepada orang, itu disuruh mensedekahkan. Ketika sudah seperti itu, hafizullah, hifdzillahi wa fi kana fillahi azza wa jalla, maka Allah menjaga orang tersebut. Wa fi sabilillah, di dalam Allah Subhanahu wa taala, hayyan wa maitan, ketika hidup dan matinya. Sedekah baju. Jadi ketika punya baju baru, ya baju sisa, yang baju punya kita yang masih layak pakai itu disedekahkan. Itu mempunyai fadilah seperti ini tadi. Keren ya. Bismillah saya sudah bisa. Bismillah biasanya kadang sering bongkar bidang. Dorongan ini cowok dari Pak pamer apa wes. Entah saya entah istri saya, biasanya kalau tahun sekali itu biasanya bongkar itu kan, yang kadang nggak kepakai, bukan karena nggak dipakai atau jelek, kadang kan nggak kepakai karena mungkin udah kekecilan atau mungkin apa, itu biasanya itu seperti itu. Niatnya apa? Niatnya ya ibadah kepada Allah, niatnya mengikuti sunnah Nabi gitu loh. Jadi nggak ada niat apa-apa seperti itu. Ini itu bisa kita semua laksanakan. Kita masih ada, ya ada orang-orang membutuhkan seperti itu biasanya. Ada orang membutuhkan, memang baju yang masih layak pakai kira-kira pantas
dikasihkan rezeki. Bahasanya tidak sesuai kelahirannya. Kalau sudah kesannya kan otomatis. Kalau di sini kata-katanya sudah kok, tapi kalau lah hadiah, ini bahan pemakai, bahan mau pakai, artinya itu mendapatkan nilai-nilai seperti itu. Jadi intinya kita semua dari hal yang sekecil apapun itu bisa menjadi nilai ibadah. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, agama itu tidak berat. Yang membuat berat kan kita sendiri. Mencari pahala itu tidak susah. Yang membuat susah kan kita sendiri. Karena satu, mungkin kekurangannya ilmu kita. Yang kedua, mungkin karena kurang menerima yang hati kita di dalam hal-hal seperti itu. Artinya apa? Pakai baju bismillah dapat pahala, membaca ini dapat pahala, baju baru bisa menghasilkan pahala dan sebagainya. Semoga kita semua selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah.